TPQ Nikmatul Ihtiyat sekaligus mewakili Sohibul Baik. Meningkat acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang saya hormati saudara pembawa acara Al-Mukarram, guru kita bersama Al-Ustaz Sodul Syahid beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Lulu yang baru saja beliau tiba, alhamdulillah dengan berkah selamat. Kebetulan beliau ini adalah pada saat di Darut Taqwa adalah adik kelas dari keponakan saya Kumainia. Alhamdulillah beliau punya nasib bagus dan bisa hadir di tempat kita bersama. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Abdurrahman, Bapak-Bapak RT, Bapak RW, para asatizah dan seluruh pimpinan majelis taklim beserta jamaah. Ya alhamdulillah tadi kita temu acara di majelis data. Sekarang kita bertemu di Masjid Taklim Nikmatul Imtihad. Mudah-mudahan kita semua calon surga yang Allah janjikan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana kita ini sudah berada di Rabiul Awwal, Rabiul Tsani. Lahirnya Nabi ada di bulan Rabiul Awal. Kalau anak kita nanyakan apa itu Rabiul Awal, apa itu Rabiul Tsani, kita harus bisa ngejawab. Pada saat lahirnya Nabi, kota Mekah sangat prihatin sekali. Di kota Mekah selembar daun pun yang hijau tidak ada. Begitu lahirnya Nabi, itu kayu yang sudah kering semua keluar semi. Maka orang Arab bilang semi pertama adalah Rabiul Awal. Sebulan berikutnya keluar semi, maka disebutkan oleh orang Arab Rabiul Tsani. Jadi semi pertama dan semi yang kedua. Kemudian untuk apa kita maulid Nabi? Karena kita menjalankan perintah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmatnya diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi dan kita menjadi umatnya. Pabizalika, dengan sebab itu, maka dengan itu rahmat anugerah dan rahmat Allah, falyafrahu, hendalah mereka menyatakan rasa gembira. Jadi hari ini kita bukan hanya menyatakan cinta kepada Nabi dan memperbaharui rasa cinta kepada Nabi, akan tetapi menyatakan secara zahir bahwa kita ini gembira dengan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kehendaki bisa kita menjadi umat Nabi Nuh, Nabi Musa,
Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lainnya, tapi kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa menjadi umat Nabi Muhammad? Kita wajib bersyukur kepada Allah, karena umat Nabi Muhammad semuanya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat tercengang kaget. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga, dan siapa yang tidak taat padaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Kita bakal calon-calon surga semua, amin. Karena di mana Nabi Muhammad SAW sangat berusaha bahwa umatnya akan semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam suratul akhir suratul Baqarah yang selalu kita baca dalam wirid kita, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Diulang-ulang kan? Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita semua akan masuk surga. Karena apa? Karena dari nanti ada 3 macam. Ada golongan afwi, ada golongan maghfirah, ada golongan rahmah. Nabi telah mengatakan hadisnya, utitu sab'ina alpan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kata Nabi, luar biasa, Nabi mendapat informasi Allah menyatakan, memberikan keputusan bahwa umat Nabi Muhammad dikasih jatah yaitu 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Pastazattu rabbi fazadani rabbi ala kulli wahidin sab'ina alfan. Aku minta tambahan kuota dari 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Maka Allah kabulkan permintaan Nabi. Nah kemudian Allah berikan setiap satu orang 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 itu masuk surga umat Nabi Muhammad tanpa dihisab. Maka di kita disuka kita minta di hampura di waktu yaumil hisab tadi. Cuman kata saya, apa pantas kita jadi masuk surganya tanpa dihisab oleh Allah? Tapi pengen mah boleh. Malah Nabi sendiri menyatakan kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, kelas VIP, kelas pertama. Apa kata Nabi? Iza sa'altumul jannata pas'alul firdausa. Apabila kamu minta surga jangan tanggung-tanggung, dikasih atau tidak, surga firdaus, surga yang pertama. Mudah-mudahan sesuai dengan nama saya yang hadir di sini masuk dalam surga firdaus, amin. Yang kedua, kita punya peluang besar. Karena apa kita harus menyatakan ini Nabi, mati-matian Nabi, di mana berjuang untuk umatnya, jangan ada yang masuk ke neraka. Ada rombongan yang kedua adalah golongan maghfirah. Golongan maghfirah itu bukan masuk surganya karena unggulan amalnya, tapi dosanya dihabisin oleh anak-anaknya. Kenapa? Banyak orang yang mati membawa dosa kintalan, 5 kintal, bangun dari kubur habis dosanya. Kenapa itu? Karena orang tersebut meninggalkan anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, Robbi fili wali wadaya, Robbi fili wali wadaya, Robbi fili wali wadaya. 1 hari 1 on, 1 hari 1 on, 1 hari 1 on. Maka alhamdulillah kita doakan Ustaz Zahid beserta keluarga membina lembaga pendidikan yang kurang lebih banyak daripada 240 siswa dan siswi yang sudah terdaftar lembaga ini di Kementerian Agama melalui adik saya, yaitu yang ada di Kementerian Agama. Maka oleh karena itu untuk kita urusan seperti itu lancar-lancar saja, karena ada orang-orang kita di Kementerian Agama. Ibu bapak yang saya hormati, maka oleh karena itu apa yang saya akan tugaskan, di mana selama kita ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, selalu ini yang saya kampanyekan
kampanyekan, yaitu adalah bagaimana diri kita selamat dan orang tua kita selamat dari api neraka, kita masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rombongan magfirah. Harus bagaimana saya untuk menyelamatkan kedua orang tua kita yang sudah di alam barzah, yang mereka sudah tidak bisa nambahin amal lagi dan juga tidak bisa mengurangi dosanya, tapi kita yang hidup harus rajin mendoakan pada orang tua. Dari mana, bagaimana caranya? Dari mulai bangun malam, kalau kebetulan perut mules, datang ke WC, kita wudhu, kita sholat tahajud, kemudian ditambah lagi kalau merasa banyak dosa, kita sembahyang sunat taubat. Setelah sembahyang sunat taubat, apa yang kita lakukan adalah istighfar untuk kita dan orang tua kita. Astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya. 8 menit 1000 itu. Kalau ada tahunan, kita yakin ini betul-betul yang saya baca, yang saya sampaikan, ini tiket masuk surga. Kenapa? Ini Nabi Muhammad sampai ketika akhir hayat yang meninggal dunia, penyakitnya penyakit kepala, sudah namanya. Nah kalau mereka itu mungkin saja karena Nabi Muhammad ini selalu memikirkan umatnya. Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad sayang banget sama umatnya. Ciri sayang Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya, ruhnya sampai ke pusar, apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, umat saya jangan sakit, yang jangan diberikan rasa sakit ketika dicabut nyawa. Cukup sudah saya sendiri yang merasakan. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Nah kemudian di istighfar inilah yang harus kita amalkan. Dan janji Nabi, siapa orang yang rajin ngedoain kepada orang tuanya dengan doa keampunan, maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada rombongan rahmah. Rombongan rahmah itu adalah masuk surganya bukan dengan sebab amal yang unggul, tapi dengan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, orang yang paling berhak menerima syafaat aku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Nah oleh karena itu, di mana sholawat dan istighfar yang kita amalin nanti di rumah, bukan hanya untuk kita dan orang tua keluarga kita, tapi lingkungan kita akan dijauhkan oleh Allah dari segala macam bencana. Kenapa bencana ini mendunia seperti ini? Kita udah mulai sudah hijau daerah kita. Karena kemarin-kemarin dilihatnya banyak orang yang sudah banyak kurang, yang lebih banyak orang menggilir-gilirkan mainkan HP daripada mainkan tasbih, berzikir kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inni la uhimmu azaban ala ahlil ardi fa iza ra'aitu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarabtu azabi anhum. Aku rencana, kata Allah, akan nurunkan bencana di ahli bumi. Begitu aku lihat banyak orang-orang di masjid, di musola, majlis taklim, yaitu meramaikan rumah aku, meramaikan dengan zikrullah. Wal mutahabbina fiyya, masyarakat kompak karena aku, kata Allah. Wal yaitu wal mustaghfirina bil ashar, dan di kampung itu banyak orang yang beristighfar di waktu sahur. Sarabtu azabi anhum, aku pindahkan bencana dari mereka. Jadi kalau gitu, kalau kita ngelihat hadis qudsi yang Allah firmankan ini, berarti kemarin-kemarin karena banyak orang yang tidak yakin kepada zikrullah. Kita lihat di masjid-masjid, ibu bapak yang saya hormati, masjid kita penuh, tapi ketika tinggal bacaan-bacaannya, sedangkan ada bacaan kata Nabi, siapa orang yang membaca Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sebelum merobahkan 2 kakinya pada hari Jumat, maka Allah ampuni dosanya 1 minggu yang lalu, 1 minggu yang ke depan. Tapi ternyata tinggal berapa orang mabuk sampai ilahilah stulibinasiahla. Kalau kita lihat hadis ini, karena orang-orang diantaranya yang dianggap soleh, orang itu sudah kurang berzikir pada Allah. Kemudian zikir yang namanya maksud ini
pertama tadi apa, yaitu sholawat yang kita amalkan nanti, dan istighfar karena Nabi pernah diminta oleh kaum kufar Quraisy, Muhammad jangan cuma ngomong siksa, buktikan apa Muhammad. Nah kata Allah apa? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali nurunkan bencana pada satu kaum sedangkan Muhammad engkau berada pada itu kaum. Guru saya ini mengartikan, memahami dari ayat ini, ketika kita membaca di rasa maulid kemudian diakhiri dengan mahalul qiyam, disitulah detik-detik dihadirkan ruh Nabi Muhammad. Maka kalau kita tahu rahasianya, ketika kita berdiri merhaba, itu air mata kita rasanya nggak kerasa keluarnya. Karena apa? Itu dihadirkan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ruh Nabi Muhammad sering dihadirkan di mana lingkungan itu akan dipelihara dari segala macam bencana, baik bencana alam, bencana ekonomi, bencana pikiran, bencana orang besar, oleh Allah akan dijauhkan apabila di lingkungan itu banyak orang-orang yang membacakan sholawat kepada yaitu membacakan sholawat kepada Nabi. Dan yang kedua, ya wa kana oleh azibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali nurunkan bencana pada satu kaum sedangkan kaum itu adalah banyak orang-orang banyak membacakan istighfar. Jadi sholawat dan istighfar kita amalin. Sebab apa? Sebab ini sholawat membuktikan tanya cinta kita kepada Nabi, dan sholawat paling amannya amal. Kalau amal yang lain jangan dijadikan andalan masuk surga kita, sebab diperiksa lagi nanti. Ada riak kagak tuh amal, ada sum'ah kagak, ada ujub kagak, ada takabur kagak. Tapi sholawat tidak ada mubazirnya. Mu enggak ikhlas juga sholawat mah, mu karena orang, mu diamalin karena orang, karena akhirat, karena dunia, lillah atau tidak, pokoknya sholawat tidak ada mubazirnya. Jadi sholawat mah enggak karena Allah jadi pahala. Kenapa? Karena sholawat itu adalah salah satu bukti di mana Allah perintah kita sholat. Allah tidak memberikan kaifiat kita kepada sholat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak memberikan kaifiat untuk kita puasa. Tapi kalau sholawat sebelum diperintahkan kepada kita, Allah dulu mengucapkan sholawat dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ibu yang saya hormati, ibu nanti di ceramah saya ini supaya menjadikan PR. Kalau ada 10 orang segini banyaknya orang yang ngambil apa yang saya berikan ini, untung saya kan gitu. Kenapa? Karena di mana sholawat ada sholawat Jibril bu, yang diijazahkan oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau adalah jadi penasehat presiden sekarang. Beliau ini adalah setiap 5 minggu sekali datang ke mana? Yaitu datang ke Bogor, datang ke Al Ghazali, mengamalkan dengan jamaah 16.000 sholawat Jibril. Untuk apa? Untuk mengatasi terpuruknya ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi tadi, yaitu menurut pakar ekonomi, karena paling padatnya penduduk adalah Bogor. Dunia yang paling banyak penduduknya Indonesia. Indonesia yang paling penduduknya banyak Jawa. Jawa yang paling padat penduduknya Jawa Barat. Jawa Barat dibanding dengan Saudi Arabia senegara masih unggul kita 6 juta. Kita punya Jawa Barat unggulnya 6 juta dibanding Saudi Arabia senegara. Kemudian Jawa Barat yang paling padat penduduknya Bogor, kota dan kabupaten. Coba orang udah sesek begini bu, Masya Allah. Kalau menurut pakar ekonomi, dengan kepadatan penduduk maka terpengaruh dengan terpuruknya ekonomi. Jadi untuk mengatasi terpuruknya ekonomi maka kita membaca sholawat. Maka oleh karena itu, kalau ibu hidup pengen senang, hidup pengen punya utang gampang ngebayar, segala macam tujuan kita gampang terkabul, hidup bahagia, tenang, tentrem, sakinah, tambah lagi mawadah warahmah, amalkan bu 1000 sallallahu ala Muhammad.
Kalau pengen hidup enak nggak akan susah. Kan susah itu yang namanya senang belum tentu dengan harta jadi senang, Bu. Tapi kalau senang ya senang saja. Ya itu. Maka di mana firman Allah, huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang menurunkan ketentraman di dalam hati orang mukmin. Orang mukmin yang mana yang bisa hidupnya tenang, yang diberikan ketentraman oleh Allah adalah orang mukmin yang membuka pintu sakinah. Apa itu? Yang pertama adalah banyak zikir kepada Allah. Orang yang banyak zikir ba'da sholat, Allah akan tenangkan hatinya. Yang kedua dengan doa. Yang ketiga dengan baca Quran. Yang keempat yaitu dengan bersodakoh. Yang kelima dengan membaca, yaitu banyak baca sholawat. Maka kalau saya ngomong nggak riak, Bu, kalau sholawat mah. Kalau zikir, saya zikir 5.000 seharian, riak saya. Tapi sholawat mah kagak, Bu. Apalagi yang ngomong guru mah ngomong di tengah masyarakat menyebut-nyebut amalnya riak, Bu. Saya mau riak nih tapi nggak jadi riak. Sholawat mah saya ngamalkan ini dari untuk mengatasi bagaimana hidup kita di dunia bahagia, barokah, nggak susah, kantong nggak pernah kosong dari duitnya, kan begitu. Sholawat untuk itu 1.000 untuk hidup, Bu. Dengan syafaat Nabi gampang kita hidup. Kemudian pengen gak, Bu, ibu-ibu kira-kira hidup enak begitu? Amalin salat 1.000. Kemudian nanti digoler di dalam kuburan sendirian, Bu. Bagaimana Nabi Muhammad supaya sampai syafaatnya menolong memberikan syafaat kepada kita, dibebaskan dari sisa kubur dengan syafaat Nabi 1.000 sallallahu alaihi Muhammad. 8 menit 1.000. Coba dah, Bu, jajal 8 menit 1.000. Ibu gampang banget, Ibu mah. Kemudian nanti, Bu, bangun dari kubur. Bangun dari kubur, kita akan digiring ke padang mahsyar. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Kami gantungkan buku amal di punduknya dan kami keluarkan buku, kami gelarkan, kami perintah baca Iqra kitabak. Hayo baca buku amalmu. Kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini adalah hari perhitungan. Pada hari perhitungan, Bu, nanti ditimbang. Setelah dibaca, dihisab, ditimbang. Ditimbang itu ada beratan ke kanan surga, beratan ke kiri neraka. Ada STMJ, artinya sholat terus maksiat jalan. Artinya begitu ditimbang raw 50-50. Itu dikarantinakannya, yaitu di Jabal A'rab. Di surat Al-A'rab itu arti Al-A'rab adalah nama gunung yang membatasi sorga dan neraka. Bagaimana nasibnya orang yang amalnya sama, masuk sorganya nyariin saudaranya dulu yang di sorga, minta ganjaran untuk nambahin berat ke sebelah kanan. Kalau saudaranya yang belum ketemu juga di sorga, untuk minta amal tanpa mengurangi amal mereka yang udah di sorga, dia ingat teman sejawat, teman di dunia yang ikhlas. Begitu dia lihat ada di sorga teman-teman, bisa dimintakan bantuan pahala yang udah ada di sorga untuk keberatin sebelah kanan. Kapan itu teh membacakannya? Di mana Yasin kita baca al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka dan akan bicara kepada kami tangan-tangan mereka. Watas hadu arjuluhum, dan akan menyaksikan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Pengen selamat dari yaumil hisab dengan syafaat Nabi 1.000 yang ketiga. Kemudian setelah itu nanti kita akan dilintaskan, yaitu di Sirat. Bawahnya neraka jahanam, di atasnya itu adalah jembatan yang kecilnya seperti rambut dibelah 7. Bagaimana kita kalau ingin selamat 1.000 yang keempat, jadi 4.000 ditambah 1 untuk membuka pintu surga bersama Nabi. Karena Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku ini akan masuk surga. Maka kita harus buru terus, Bu, dengan sholawat, istighfar, sholawat dan istighfar. Adapun masalah masuk surga tidak terserah Allah berinya. Apakah kita dia tanpa dihisab yang 70.000 kali 70.000,
Apa kita dimasukkan golongan orang yang magfirah? Bukan dengan keunggulan amal kita, tapi adalah dengan habisnya dosa-dosa kita, dosa emak bapak kita. Kita kayaknya ada kemungkinan bisa kalau kita mau berjuang untuk menyelamatkan kita dan orang tua kita dari api neraka untuk masuk surga dari golongan atau rombongan magfirah. Maka di mana doa kita tadi, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi ibu ketika baca itu ingat, oh ini teh golongan orang yang masuk surga. Ada yang golongan afi, ada golongan magfirah, ada golongan rahmah. Golongan rahmah ini orang yang dengan banyak membaca sholawat. Karena apa? Karena sholawat sekali lagi satu-satunya amal udah pasti jadi pahala adalah sholawat. Mau ikhlas, mau kagak, mau kena Allah, mau kena orang, mau kena calon bertua, sholawat mah masih juga ada pahalanya. Kan luar biasa. Asal udah keluar dari mulut kita. Nah maka oleh karena itu jaminannya adalah dunia akhirat. Jadi ibu yang saya hormati, supaya ada oleh-oleh pulang dari sini, artinya kita itu untuk amalan kita gitu. Bisa itu bisa, sebab banyak peluang sekali. Yang penting satu hari kita 4.000. Kalau cuman untuk di dunia saja silahkan. Ada kata almarhum Habib As-Segaf di Parung, siapa orang yang pengen punya puun duit di depan rumah, baca salat 400 kali. Bentaran sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Itu Bu, sama juga orang punya puun duit di depan rumah. Buktikan Bu. Sebelum kita ngamalin sholawat ini, apa kita hidup seperti ini. Kemudian setelah kita amalkan sholawat ini, 1 tahun kita evaluasi. Bagaimana sebelum kita ngamalkan sholawat dan setelah kita mengamalkan sholawat. Hidup kita, karena apa? Karena sholawat salah satu daripada pembuka kunci sakinah, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Maka oleh karena itu alhamdulillah Satu Syahid beserta keluarga di lembaga ini mengajak untuk kita menyatakan rasa gembira jadi umat Nabi Muhammad. Bu, Masya Allah, umat dulu mah umurnya panjang-panjang. Makanya kagak ada urusan yang mati dengan yang hidup. Kalau udah mati, mati saja. Karena umurnya dikasih banyak, ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun. Tapi Nabi Muhammad umatnya, Nabi mengatakan innama a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Hanya saja umur umat aku kebanyakan antara 60 dan 70 tahun. Maka saya mengajak umur yang di atas kepala 6 udah jangan pada ngocol dah. Banyakin ibadah pada Allah, banyakin amalkan ini. Tiket masuk surga adalah salawat kepada Nabi. Selanjutnya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, siapa orang umat Nabi Muhammad yang usianya 70 tahun di atas taat kepada Allah, Allah haramkan jasanya tersentuh api neraka. Ini kita luar biasa, di mana Nabi Muhammad ini kepada umatnya sayang banget, cuman umatnya yang disayang. Dan Nabi Muhammad tidak pernah, satu-satunya Nabi tidak pernah artinya nyumpain umatnya. Umat Nabi yang dulu Bu, kalau udah susah ngurusinnya langsung saja minta kepada Allah supaya dikasih bencana. Contoh umat Nabi Daud. Umat Nabi Daud itu kalau kita sholat Jumat, Nabi Daud mah umatnya hari Sabtu. Sebagian umatnya ada yang profesinya usahanya nyari ikan, sedangkan hidup di pantai. Setiap waktu sholat diuji oleh Allah, dari dasar laut naik ke permukaan laut. Kemudian banyak orang yang ketika jam sholat dia pada nyari ikan. Nabi Daud langsung sumpahin, ya Allah, hukum tuh umat saya yang orang pada sholat dia nyari ikan. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin, jadi kamu monyet dalam keadaan hina. Umat Nabi Daud langsung jadi monyet, bebulu, bebuntut, jenggrok 3 hari mati. Tapi umat Nabi Muhammad kagak ada apa? Walaupun masih ada juga mungkin orang-orang pada Jumat dia pada nyari ikan, nggak ada yang jadi monyet. Itu Nabi Muhammad umatnya begitu. Dan Nabi Muhammad jangan pula ke orang-orang kayak soleh kayak kita, mau baca salawat, mau ibadah kepada Allah. Orang yang jahat banget juga Nabi Muhammad mah kagak mau nyumpahin. Malah ukurannya begini. Ketika 51 tahun usia Nabi, meninggalnya Siti Khadijah istri tercinta, ditambah lagi Abu Thalib yang ditakuti oleh orang kufar Quraisy meninggal dunia. Nabi Muhammad itu semakin didesak oleh orang kafir Quraisy, maka diperintah pindah kemana? Ke Thaif. Karena di Thaif ini banyak saudaranya,
Nabi Muhammad dakwah dan sambil mengharapkan dukungan moral dari saudaranya. Bahkan sampai di Taif lebih jahat daripada orang kufar Quraisy Mekah kepada Nabi. Diserang Nabi dengan dihujani batu, jidatnya sampai pecah jidatnya dan juga sampai netes darahnya. Apa Nabi usaha? Ditadangin itu darah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau itu dadangin darah? Biar aja jatuh ke bumi. Kata Rasulullah, aku takut apabila darah aku ini netes ke muka bumi, aku takut dimurka orang yang jahat kepadaku. Kalau kata kita orang jahat sama kita dimurka oleh Allah, emang kita pengen. Kalau kita mah, Nabi memang sayang banget bahwa biar saja, jangan sampai jatuh. Sampai Jibril saja nggak tega ngelihat Nabi, nggak sabar Nabi, saking sayang umatnya. Jadi Nabi mah sayang umatnya bukan yang soleh doang, yang kagak soleh kan mesti sayang juga. Maka umat Nabi Muhammad pantas kalau kita ini menyatakan rasa gembira jadi umat Nabi Muhammad melalui maulid Nabi. Kenapa? Jangan pula yang soleh, yang berdosa juga masih disiram dengan rahmat. La yamna'uhu minar rizki. Umat Nabi Muhammad yang berdosa itu dosa tidak menghalangi datangnya rizki. Hidupnya sembayang juga kagak, mikirin hidup doangan, nggak mau ibadah pada Allah. Itu dosa tidak bisa menghalangi rizki. Rizkinya banyak, mengalir. Yang kedua, wala yamna'u sihhati min sihhatil badan. Nabi Muhammad umatnya yang berdosa masih kebagian rahmat juga. Itu dosa tidak menghalangi kesehatan badannya. Begitu banyak dosa, badannya mana sehat, mana gemuk, gitu. Tapi orang-orang yang pada ibadah yang oleh Allah diuji banyak yang sakit. Kayak kita begini kan, kelihatannya memang sehat, kelihatannya. Apalagi anak-anak saya tuh udah lama banget itu ada anak saya namanya Hamidah itu dari MTS dulu di kedua itu. Dia mah kenal sama saya, katanya Pak Ustadz, katanya apa awet muda. Padahal yang awet muda, padahal yang kita yang ngerasain makan ada kolesterol juga, ada sakit pinggang juga, tuh begitu. Nah, dan selanjutnya Ibu, ada yang menerangkan berdasarkan penelitian bahwa di jantung manusia itu ada nur Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tuh pengen awet muda, amalin sholawat. Biar katanya tua tapi kelihatannya awet muda. Kalau biar katanya kelihatan tua tapi awet muda, kelihatan tuanya tua energik, punya semangat hidup. Nah itu, jadi sholawat ini adalah bisa pertahanan awet muda. Udah emang dua ditambah tua, ya ingin tua wae, kan gitu. Dengan sholawat Bu. Maka oleh karena itu satu materi mah pulang dari tempat maulid kudu ada yang kita amalin. Pak Nabi katanya mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia cinta kepadaku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku maka dia cinta bersama aku nanti di surga. Sunat apa yang pertama yang kita lakukan menjadi umat Nabi Muhammad? Sunat rawatib, yaitu mendampingi sholat wajib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Sebab apa yang sunat ini pagar yang wajib. Datang kesibukan, datang malas, sunat bisa ditinggalkan, wajib mah pasti dikerjakan. Tapi orang kalau nggak pernah sholat sunat, kalau datang sibuk, timbang hajatan, sembahyang wajib gak berani meninggalkan. Jadi sholat yang wajib atau qobliyah, ba'diyah. Kemudian apa lagi yang kedua adalah sholat tahajud. Apalagi yang udah tua begini nih, banyak kan kita kelihatannya mukanya ini wajah umur yang udah rawan semua nih, usia di atas 60. Nah gitu, udah jangan banyak macam-macam lah, banyakin ibadah kepada Allah. Jangan lupa ngaji. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia masih dalam gabungan ngaji, kesalahan ibadah kita dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kagak ngaji, begitu nama ini tidak akan dihampura oleh Allah kalau ngajinya putus. Nah maka oleh karena itu hari ini penting banget kita doain Ustaz Saudara Syahid beserta keluarga ini membina anak-anak kita ini, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhrujul karamah illa bil istiqamah. Tidak akan datang satu keistimewaan kecuali dengan istiqamah. Di mana Di mana istiqamah inilah yang harus kita tanamkan dari kita.
Mudah-mudahan ditambah-tambah berkah hidupnya, berkah ilmunya, dan anak-anak, ibu-ibu, putra dan putri dari yang kecil sampai yang besar, mudah-mudahan dijadikan di anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak ini setelah kita meninggal dunia selalu membacakan doa untuk kita supaya dihampura dosa kita. Ibu, bapak yang saya hormati, karena ustazah kita sudah cukup, artinya istirahat, maka mudah-mudahan yang saya sampaikan ini keluar dari hati dan diterima oleh hati. Amalkan sholawat dan istighfar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.